Di Quran dan di riwayat Nabi, nggak ada penjelasan yang eksplisit dan rasional tentang kenapa babi itu haram. Ya pokoknya haram weh. Nah di kitab-kitab fikih juga nggak dijelasin kenapa. Ya pokoknya di teksnya haram mutlak, ya udah hukumnya haram. Nggak ada lagi ruang perdebatan. Itu tadi potongan dari konten yang judulnya Kenapa Babi Haram ya. Itu aku bilang tepat setelah bumper. Hukumnya haram mutlak dan nggak ada ruang perdebatan. Yang aku eksplor di konten itu adalah alasannya, perilaku manusianya. Mempertanyakan alasan kenapa babi haram itu beda sama mempertanyakan keharaman babi itu. Beda ya, kalau mempertanyakan alasan kenapa babi haram, premis bahwa babi itu haram udah diterima. Yang dipertanyakan alasannya. Kan pada bilang kan babi itu haram karena dilarang Tuhan. Nah banyak loh hal yang dilarang Tuhan tapi tetap pada santai aja gitu melakukan hal itu meskipun dampak buruknya real gitu. Ya kayak mencuri, berbohong, menyakiti orang lain dan tindakan lainnya yang jelas-jelas merugikan orang lain. Tapi manusianya kalau nggak taat nggak apa-apa gitu. Nah giliran larangan makan babi ini orangnya pada reaktif banget. Padahal nggak ada penjelasan eksplisit kenapa babi haram. Tapi orang-orang pada taat banget dengan lebay. Taat dengan lebay. Tahu kan ada restoran bakso yang belum lama ini ngancurin semua alat makannya cuma karena ada satu orang customer yang makan bakso pakai kerupuk babi. Nah, publik jadi reaktif nih. Nah, dampak real dari pakai alat makan di situ apa? Sebenarnya nggak ada. Toh kalaupun najis ya bisa dicuci aja, najisnya hilang, masalah selesai. Perilaku manusianya ini nih yang menarik. Kenapa kalau udah menyangkut urusan babi itu pada heboh gitu? Dampak kerusakannya apa? Kalau masih pakai alasan perintah Tuhan lagi ya argumen aku balik lagi ya. Zina, bohong, menghina orang lain itu jadi dilarang Tuhan. Tapi terus juga komentar orang-orang yang nyerang aku di konten babi itu bukan jenis komentar orang-orang yang takut dosa sih. Nah makanya aku nggak mengkaji dari sudut pandang syariah karena pokoknya di teksnya haram mutlak ya udah hukumnya haram, nggak ada lagi ruang perdebatan. Itu tadi, pokoknya di teks haramnya mutlak dan tidak ada ruang perdebatan. Ya karena alasan itu makanya aku ambilnya pakai pendekatan sejarah dan antropologi. Gimana tuh kondisi manusia saat itu, lingkungannya gimana, budayanya gimana, kapan awal mula makan babi jadi tabu gitu loh. Nah aku juga banyak dituduh nih kalau aku menghalalkan babi. Aku menghalalkan babi ini fitnah ya. Ini hasil dari ketidakmampuan mengambil kesimpulan dari apa yang aku sampaikan. Ini dengar lagi. Pokoknya di teksnya haram mutlak ya udah hukumnya haram. Gak ada lagi ruang perdebatan. Lagian aku juga nggak punya wewenang untuk menghukumi sesuatu dan aku nggak pengen punya wewenang juga. Aku nggak memposisikan diri aku sebagai ulama atau faqih. Aku juga dikatain doyan makan babi. Nah ini juga nggak relevan ya, nggak ada hubungannya sejarah peternakan babi di Timur Tengah sana sama diet aku. Apapun yang aku makan nggak ada pengaruhnya sama sejarah perilaku manusia pada masa 4000 tahun lalu di Timur Tengah. Dan itu kan fakta aja ya, justru aku nggak ada pendapat, orang aku justru mintanya pendapat penonton. Nah terus juga malah pada ngatain aku babi nih. Cewek babi gitu. Nah yang mana selain gak relevan itu cuma nunjukin kalau kemampuan berargumennya itu cetek banget, sebatas bisa ngatain doang. Ya aku pengen tersinggung juga nggak bisa, soalnya kan gak nyambung ya. Kalau mau ngatain apa gitu yang relevan, kalau nggak nyambung gitu kan yang ada aku bukannya tersinggung malah pengen ketawa. Nah kalau bisa yang ngatain kayak babi ya itu apa bedanya sama level kecerdasan anak TK gitu. Nah aku tahu aku bukan babi, mau ada 1 juta orang ngatain aku babi, aku tetap bukan babi gitu. Aku nggak akan bisa merasa diserang kalau aku dikatain dengan sebutan yang jelas-jelas bukan aku. Nah argumen soal babi itu kotor, ada cacingnya, bau penyakit, nah itu juga udah aku jabarkan di video yang sebelumnya ya, yang judul Kenapa Babi Haram. Gak akan aku ulang di sini. Nah terus kan banyak yang bilang aku ngarang ya. Nah itu tumpukan referensi di kolom deskripsi, baca aja sendiri coba ya, daripada nuduh aku ngarang-ngarang. Jadi sebenarnya sih kata aku mah tonton dulu konten Kenapa Babi Haram sebelum lanjut simak ini ya. Nah dalam sejarah peradaban manusia tuh udah konsumsi babi sejak zaman Paleolitikum, sebelum revolusi agrikultur bahkan. Nah terus di Timur Tengah mulai menurun nih perilaku mengkonsumsi babi. Nah terus itu kenapa kok bisa gitu? Nah kalau alasan perintah Tuhan, kenapa harus particularly di masa itu dan di tempat itu? Tuhan kan Tuhan penguasa semesta alam. Ya unless konsep Tuhannya nggak universal ya. Lanjut di YouTube channel Forbidden Questions, aku akan ceritakan kronologinya dengan lebih detail lagi. Dan seperti biasa referensi dan rekomendasi bacaan aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Halo,
ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Ini adalah part 2 dari konten berjudul Kenapa Babi Haram ya. Di konten ini aku heavily merujuk dari buku berjudul Evolution of a Taboo, Pigs and People in the Ancient Near East yang isinya tentang perkembangan peternakan babi dan perilaku anti makan babi di sekitar wilayah sekitar Laut Tengah Timur ya, termasuk Mesopotamia, Anatolia, daerah Levan atau Timur Laut Tengah yang masuk juga tuh Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah, Turki. Nah pokoknya ini wilayah-wilayah peradaban Sumeria, Babilonia, Asyur, Fenisia, dan sekitarnya. Nantinya di penjelasan nanti aku akan simplifikasi area ini pakai istilah Timur Tengah ya. Di buku ini penulisnya menggunakan pendekatan zooarkeologi yang fokusnya itu meneliti bukti arkeologis hewan untuk meneliti kelakuan manusia. Untuk penjelasan dengan pendekatan antropologi, aku merujuk dari hasil penelitian Marvin Harris yang berjudul The Sacred Cow and the Abominable Pig, Riddles of Food and Culture, dan buku berjudul Cows, Pigs, War and Witches, The Riddles of Culture. Nah, buku yang ini ada terjemahnya ya oleh penerbit margin kiri berjudul Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir Menjawab Teka-teki Kebudayaan. Untuk data mengenai catatan arkeologis lainnya tentang peternakan babi Timur Tengah, aku juga dapat dari Jurnal Arkeologi University of Michigan yang ditulis oleh Richard Redding berjudul The Pig and the Chicken in the Middle East, Modeling Human Subsistence Behavior in the Archaeological Record Using Historical and Animal Husbandry Data. Nah jadi begini kronologinya, awal mula kenapa ada perilaku anti makan babi. Aduh, sumpah ini mungkin bakal agak boring, tapi please nonton sampai selesai ya, supaya jadi payahku baca buku-buku ini tentang babi terbayar. Ya aku pernah sepenasaran itu dan obses banget sama pertanyaanku sendiri, kenapa ada perilaku anti makan babi. Nah kalian tinggal simak aja nih, kalau mau baca sendiri, mau tahu lebih detail, aku taruh list referensi di kolom deskripsi. Sekarang nih ya, kurang lebih 1/4 dari seluruh penduduk dunia, Islam dan Yahudi, itu percaya bahwa babi itu haram dimakan dan najis disentuh. Nah dulunya nggak gitu. Nah apa yang terjadi nih? Gitu. Kenapa bisa ada proporsi komunitas manusia yang mengharamkan babi gitu? Nah kalau menurut kamu jawabannya adalah karena Tuhan memerintahkan begitu, ya udah nggak usah ditonton konten ini, skip aja. Soalnya sejak awal peradaban faktanya manusia itu makan babi, bahkan dari sebelum revolusi agrikultur pas masih zaman Paleolitikum. Dan babi adalah makanan populer yang dimakan manusia. Tuhan kenapa nggak haramin dari dulu sih? Kenapa spesifik baru ngeharaminnya 4000 tahun lalu? Kan manusianya sama, babinya sama. Nah lanjut terus nih, over time, perilaku konsumsi babi ini menurun tapi di area Timur Tengah doang. Nah kenapa nih, kok bisa begitu? Nah dulunya sebelum hidup secara menetap, manusia udah makan babi nih, manusia udah berburu babi buat dikonsumsi. Terus pas awal periode Neolitikum, tuh awal-awal revolusi agrikultur, awal-awalnya manusia bisa bercocok tanam dan hidup secara menetap, manusia mulai nih beternak babi. Dan beternak babi itu cepat populer ya, soalnya babi gampang diurus, bisa beranak banyak, bisa jadi sumber makanan yang aman dan stabil. Nah terus udah populer, tahu-tahu peternakan babi nih mulai turun popularitasnya di sekitar tahun 1600 sebelum Masehi gitu ya, di 4000 tahun lalu. Yang kalau di trace back lebih jauh lagi sebenarnya dari 4000 tahun sebelum Masehi itu udah mulai menurun. Nah ini kalau 4000 tahun lalu itu pertanda masa awal-awal leluhur bangsa Yahudi diyakini hidup ya, kayak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub diyakini hidup di sekitar 4000 tahun lalu. Nah, scripture yang paling kuno yang pertama ngelarang makan babi itu ya Torah ya, atau Taurat. Tapi sebagaimana di Quran gak dijelasin tuh kenapa makan babi haram gitu ya, dijelasinnya karena kukunya nyatu apa gimana gitu, karena masalah fisiologi itu. Bantahan soal babi itu bawa penyakit, babi itu kotor dan semacamnya itu awalnya dikemukakan oleh Reba Yahudi / filsuf Musa bin Maimun atau Maimonides di abad pertengahan. Tapi penjelasan babi itu kotor dan bawa penyakit udah terbantahkan nih, dan udah aku jelasin di video yang part 1. Lanjut lagi ke bukti penurunan populasi babi nih. Nah ini adalah peta Timur Tengah dan area-area yang didata ya. Data ini diperoleh dari zooarkeologis Max de Vries yang ngambil remains babi di area Near East untuk dites, dan kita bisa lihat penurunan angkanya di sini. Dulunya populasi babi ramai banget nih di area ini di tahun 4500 sebelum Masehi dan menurun drastis di tiap periodenya. Nah teknisnya tuh ya, arkeolog ngambil sampah kuno dan fosil gitu ya, ngambil remains dari sisa upacara keagamaan atau dari kuburan. Nah nanti hasil galian ini diteliti di lab buat diidentifikasi ini spesies apa, dan diurutin juga DNA-nya untuk ngecek pergantian populasi dan karakter gennya ya. Nah sekarang udah ada nih buktinya kalau peternakan babi emang dulu tuh sempat populer terus turun.
Di video sebelumnya kan aku ngejelasin salah satu alasannya karena babi itu mengkonsumsi air bahkan lebih banyak dari manusia ya. Jadi itu adalah pendapatnya Marvin Harris gitu. Dan dia pakai pendekatan environmental determinism gitu, semacam kehendak lingkungan gitu. Karena nggak baik nih melihara babi banyak-banyak, karena konsumsi airnya bisa sampai lebih dari 20 liter sehari. Nah jadinya di daerah yang kering itu nggak wise lah, resource-nya jadi rebutan sama manusia. Nah banyak nih yang komen ngerespon kalimatku yang bilang yang ngeledekin manusia sama babi rebutan air gitu. Gini deh, air itu kan resource ya, sumber daya. Nah kalau di daerah yang kering, yang airnya sedikit, air itu jadi resource yang terbatas dan jadi berharga. Nah di Arab sana air mineral tuh lebih mahal dari bensin. Di sana tuh ya saking keringnya langit tuh sampai nggak ada awan karena emang jarang banget hujan gitu. Nah udara kering banget, kamu kalau naruh keripik atau kerupuk nggak akan melepas meskipun nggak ditoples tertutup. Kamu jemur pakaian basah di indoor juga bisa kering gitu, karena udaranya nggak lembab kayak di negara tropis kayak di sini. Nah rebutan air jangan dibayangin kayak manusia sama babi lagi literally berebut air gitu, kayak berebut sembako. Ya tapi pakai ecological sense gitu ya, namanya makhluk hidup memang akan berkompetisi untuk mendapatkan resource supaya bisa bertahan hidup. Nah beternak babi itu jadi nggak etis karena membahayakan keberlangsungan manusia di daerah yang kering gitu loh. Nah ini penjelasan ini fit nih kalau kasusnya 3.000-4.000 tahun lalu di Timur Tengah sana. Nah awal turunnya perilaku konsumsi babi nih. Nah kalau di Indonesia ya udah karena masalah agama gitu. Babi itu ya genus sus nih, spesies babi itu asli pribumi loh. Maksudnya ini itu habitat alami babi itu emang di Indonesia. Nah, jadi dari aspek lingkungan di Indonesia tuh beternak babi banyak-banyak nggak membahayakan lingkungan dan nggak membahayakan keberlangsungan manusia. Nah, rebutan air itu masalah serius ya by the way buat hewan ternak dan manusia. Ini ada paper yang mendata konsumsi air hewan ternak supaya para peternak tuh bisa ngitung proporsinya nih supaya nggak membahayakan lingkungan dan manusia. Supaya nggak ada kompetisi ketat nih perihal air minum antara manusia dan hewan ternak. Sekarang kan urusan makan babi, nggak makan babi itu udah lekat banget sama praktek agama ya, specifically Islam. Dan nilai mengenai babi itu haram tersebar barengan nih sama tersebar Islam. Nah makanya di Indonesia ya meskipun habitat alami babi, ya karena udah jadi berkembang jadi komunitas yang mayoritas muslim, jadi komunitas nggak makan babi gitu. Udah nggak ada lagi alasan haram makan babi itu ada sangkut pautnya sama urusan lingkungan. Penjelasan yang tadi aku jelasin itu aku sintesis dari berbagai sumber. Kalau penasaran bisa dibaca sendiri di daftar referensi yang aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Semoga jelas. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan lebih lanjut atau bantahan silahkan tulis di kolom komentar ya. Like, share, dan subscribe juga. Makasih udah menonton sampai selesai. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.